Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran PPKN bersama saya. Hari ini kita akan membahas di bab yang pertama, itu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di tugas produk yang pertama, saya meminta kalian untuk menggambar burung Garuda beserta lambang-lambangnya dan juga penjelasannya. Mengapa saya meminta kalian untuk menggambar dan meneliti dan apa saja yang ada di dalam tubuh burung Garuda dan makna-maknanya? Alasannya adalah supaya kalian bisa mempelajari lebih jauh tentang nilai-nilai apa yang bisa diambil, makna-makna apa saja yang bisa dipelajari dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang perumusan Pancasila. Nah, perumusan Pancasila itu diawali dibentuknya sebuah lembaga yang dinamakan BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? Ada yang tahu? Ya, jadi sejarah singkatnya, kemenangan Jepang di Asia itu tidak bertahan lama. Ya, sekutu yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda itu melakukan serangan balasan ke daerah-daerah yang dikuasai oleh Jepang. Nah, kemudian perebutan wilayah itu terjadi dan kemudian wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Jepang itu sudah bisa direbut kembali. Nah, pada pembangunan Jawa Baru atau peringatan pembangunan Jawa Baru itu pada tanggal 1 Maret 1945, nah Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Apa sih itu BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Jepangnya itu adalah Dokuritsu Zumbi Tosakai. Nah, kemudian pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang. Nah, pada awalnya anggota berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh bangsa Indonesia dan perwakilan dari Jepang. Selanjutnya, BPUPKI setelah dibentuk, BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu disebut dengan sidang resmi dan sidang tidak resmi. Loh, apa sih bedanya sidang resmi dan tidak resmi? Sidang resmi itu pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, itu membahas tentang dasar negara. Nah, kemudian di sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian, pelaksanaan sidang tidak resmi itu hanya dihadiri oleh 38 orang. Nah, ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Nah, itu tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, itu dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, kemudian sidang ini berlangsung di Gedung Chuo Sang-in, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang mungkin di antara kalian sudah pernah berkunjung ke Gedung Pancasila. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang perumusan dasar negara. Nah, kemarin di grup WhatsApp di Mapal PPKN, saya sudah menjelaskan tentang apa sih itu dasar negara, dan di video sebelumnya juga dijelaskan singkat mengenai dasar negara. Nah, jadi saya akan ulas kembali. Dasar negara itu adalah fondasi atau falsafah yang digunakan untuk pijakan atau dijadikan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, usulan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang pertama BPUPKI
secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, itu yang tadi sudah kita jelaskan dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Nah, jadi 3 tokoh bangsa ini yang merumuskan apa saja sih yang akan dituliskan dalam sebuah dasar negara, poin-poin apa saja yang akan digunakan yang pas dengan jati diri bangsa Indonesia, sesuai dengan karakteristik warga negara Indonesia, dan sesuai juga dengan peradaban-peradaban yang ada di Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia. Yang pertama, itu adalah peri kebangsaan. Yang kedua, itu peri kemanusiaan. Yang ketiga, itu peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan sosial. Nah, itu tadi usulan Muhammad Yamin tentang poin apa saja yang harus ada dalam sebuah dasar negara. Kemudian Muhammad Yamin mencantumkan dasar Indonesia Merdeka secara tertulis itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Supomo dalam pidatonya tentang dasar negara itu ada 5 hal yang berkaitan tentang negara Indonesia merdeka. Yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Dan yang terakhir adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Nah, itu pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi Insinyur Soekarno menekankan bahwa negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Nah, rumusannya dibagi menjadi 5. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, di sidang itu Insinyur Soekarno mengatakan bahwa kelima dasar negara tersebut akan dinamakan Pancadharma. Nah, tetapi atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan negara tersebut dinamakan Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Selanjutnya, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Nah, panitia kecil itu beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno. Nah, itu terdiri dari Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, kemudian panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul menyangkut beberapa masalah tentang Indonesia merdeka. Nah, selanjutnya panitia kecil itu tadi membuat panitia lagi yang dikenal dengan sebutan Panitia 9. Mungkin kalian sudah belajar tentang ini ketika di SD. Panitia 9 itu memiliki tugas untuk menyelidiki usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, jadi dasar negara yang seperti apa sih yang akan dibuat, mana sih yang akan disepakati, seperti itu. Nah, kita juga harus tahu nih, di mana sih Panitia 9 mengadakan rapat,
Panitia 9 mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Nah, selanjutnya dalam naskah Mukadimah yang ditandatangani oleh 9 orang anggota atau disebut dengan Panitia 9, nah, itu dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, kemudian panitia kecil menyelidiki usul-usul keyakinan bahwa Mukadimah dapat menghubungkan dan mempersatukan paham yang ada di kalangan anggota BPUPKI. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Naskah itu tadi dibawa ke sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 14 Juli, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Nah, isi dalam Piagam Jakarta itu meliputi yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya, rumusan dasar negara tercantum dalam naskah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tadi sudah disepakati tadi dari kita lihat materi sebelumnya tentang hal-hal yang disepakati, kemudian dasar negara itu tadi setelah disepakati dinamakan dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mengalami perubahan lagi. Perubahannya itu berada di sila yang pertama yang tadi berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa diubah seperti itu? Karena dianggap bahwa Indonesia itu tidak mayoritas Muslim atau Islam, maka supaya adanya kesamaan, maka dirubahlah. Nah, karena Indonesia tidak hanya terdiri dari satu agama atau kepercayaan saja. Nah, demikianlah tadi materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, silakan nanti kalian tanya lewat Google Classroom atau WA Group yang sudah dibentuk. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.